Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah susahnya malaikat maut mencabut ruh orang beriman. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Jodoh, rezeki dan maut menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan makhluk seperti malaikat maut pun tidak mengetahui secara pasti keputusan Allah tersebut. Jika sudah demikian, bagaimana malaikat maut mengetahui kapan makhluk Allah akan meninggal? Dalam satu kisah yang ditulis Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Hadi dalam kitab Daqaiqul Akbar dikatakan, bahwa malaikat maut pernah bertanya kepada Allah mengenai rahasia itu. Malaikat maut berkata, "Ya Tuhanku, kapan aku harus mencabut nyawa hambamu itu? Dalam keadaan seperti apa hambamu itu harus kucabut nyawanya? Bagaimana pula aku harus mencabut ruhnya?" Dari pertanyaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Wahai malaikat maut, semua itu adalah rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali aku. Aku akan memberitahumu tentang kapan ajal seseorang itu tiba. Aku akan memberimu beberapa pertanda yang menunjukkan saatnya engkau mencabut nyawa seorang hamba." Ada beberapa riwayat yang menyebut bagaimana pertanda akan dicabutnya nyawa seseorang, jika seseorang hendak dicabut nyawanya. Dan ia termasuk golongan orang yang mendapatkan kebahagiaan. Maka tulisan nama di buku catatan amal perbuatannya akan terlihat cahaya terang. Tetapi jika hamba itu termasuk golongan orang-orang yang celaka, maka tulisan namanya di buku catatan amalnya akan diselimuti garis hitam kelam yang tebal. Dari riwayat Ka'ab Al-Akbar yang ditulis oleh Abdurrahim, tanda yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberitahu malaikat ialah melalui sebatang pohon yang ditanam tepat di bawah arsy. Pohon itu memiliki daun sebanyak jumlah makhluk hidup. Saat seorang hamba hendak dicabut nyawanya 40 hari sebelumnya, daun dari pohon itu jatuh di pangkuan malaikat Israel. Daun itu mewakili makhluk yang hendak dicabut nyawanya. Namun sebelum masa pencabutan nyawa itu, para malaikat mengumumkan hamba yang akan dicabut nyawanya. Malaikat Mikail akan datang menjumpai malaikat Israel, dan menyerahkan buku catatan dari Allah. Buku catatan itu berisi nama orang yang akan dicabut nyawanya, disertai keterangan tentang di mana, bagaimana, dan dalam keadaan seperti apa malaikat maut harus mencabutnya. Yang menjadi pertanyaan kita, pernahkah malaikat maut merasa kesulitan saat mencabut nyawa seorang hamba? Dalam kisah ini kita akan bahas bagaimana malaikat maut berkali-kali mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesulitan mencabut ruh seorang ahli ibadah. Bahkan seluruh batang tubuh ahli ibadah itu berbicara kepada malaikat maut, bahwa tidak ada celah bagi malaikat maut untuk mencabut ruhnya. Dalam kitab Daqaiq Al-Akbar karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dikatakan, ketika malaikat maut diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut ruh seorang ahli ibadah, yang diketahui bernama Fulan, maka bergegaslah malaikat maut menemui si Fulan, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencabut ruhnya. Tanpa pamit malaikat maut hendak mengambil ruh si Fulan. Malaikat maut memiliki beragam cara untuk mencabut ruh tiap-tiap jasad seorang hamba. Kali ini malaikat maut mengambil ruh si Fulan ahli ibadah itu dari arah mulut, namun tak kunjung bisa. Ternyata mulut si Fulan sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba mulut si Fulan itu berkata kepada malaikat maut, "Tidak ada jalan bagimu wahai malaikat maut untuk mencabut ruhku melalui arahku. Aku tidak gemar memperpanjang setiap sesuatu lantaran hanya menyibukkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat maut dengan gundah gulana kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari mengadukan penolakan hambanya si Fulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah dari arah yang lain." Maka tangan adalah arah kedua yang dipilih malaikat maut untuk mencabut ruh si Fulan. Namun tangan si Fulan berkata, "Aku banyak bersedekah, mengelus-elus kepala anak yatim, menulis yang baik-baik, bukan dari arahku engkau mengambil ruhku." Malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyampaikan kepada Allah persis dengan yang dikatakan tangan si Fulan. Untuk kedua kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, "Ambillah dari arah yang lain." Kemudian kaki adalah arah yang dipilih malaikat maut untuk menjemput ruh si Fulan sang ahli ibadah. Kaki si Fulan ahli ibadah berkata kepada malaikat maut, "Aku bukanlah arahmu untuk menarik ruh. Aku meringankan langkah untuk salat berjamaah, melaksanakan salat 2 hari raya, dan aku tak kenal lelah melangkah menuju majelis ilmu." Malaikat maut pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyampaikan cerita persis yang dikatakan kaki si Fulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti sebelumnya kepada malaikat maut, "Ambillah dari arah yang lain." Selanjutnya malaikat maut pun kembali mengambil ruh si Fulan dari arah telinganya. Kemudian telinga si Fulan berkata,
Aku mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan azan, mendengarkan zikir. Arahmu mengambil ruh bukan dari sini. Lebih lagi-lagi malaikat maut gagal dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut lagi-lagi mendapat perintah yang sama. Ambillah dari arah yang lain. Dua belah mata kemudian dipilih untuk merenggut ruh si fulan. Kami berdua melihat mushaf Al-Quran, memandang wajah ulama, memandang kedua orang tua, dan memandang orang-orang soleh. Aku pun bukan arahmu merenggut ruh, ucap mata si fulan. Malaikat maut kemudian berpaling. Arah mana lagi yang dapat ia jalani untuk mencabut nyawa si fulan? Akhirnya malaikat maut kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, "Ya Allah, hamba-Mu si fulan tiap-tiap arah yang telah aku lakukan untuk mengambil ruhnya, selalu punya jawaban," kata malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, "Wahai malaikat maut, tulislah namaku di telapak tanganmu, lalu perlihatkan telapak tanganmu pada roh hambaku itu." Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah malaikat maut menemui roh si fulan. Tanpa berlama-lama malaikat maut langsung memperlihatkan telapak tangannya yang tertulis asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah roh si fulan melihat telapak tangan mereka yang bertuliskan asma Allah, maka secepat kilat roh itu keluar dari jasad si fulan. Dia tidak merasakan sedikit pun sakitnya nazar atau keluarnya ruh dari jasad manusia. Alhamdulillah saudara seiman. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.